kuncinya adalah dalam mengelola cash flow tadi, berapa yang kita alokasikan untuk obat tadi. Jadi dalam 1 bulan tadi, Anda hitung nih fixnya. Anda hitung fixnya ya. Kemudian yang variabelnya, yang obatnya tadi, itu sebagian besar ada di sana. Yang saya lakukan di Kimia Farma ya, Kimia Farma Putih itu ada yang namanya UPDS, upaya pengobatan diri sendiri ya. Dan itu kita wajibkan untuk setiap karyawan yang ada di outlet tadi harus bisa memberikan UPDS tadi. Dari pengalaman ya, dari teman-teman gitu ya, pengalaman dari teman-teman gitu. Dan saya juga waktu di KFA juga banyak mengelola apotek. Jadi gini, yang pertama adalah kalau kita mau bisnis adalah satu, yang wajib dulu mesti harus tadi ya, Mas. Passion kita di situ apa enggak? Selamat datang di podcast Meet the Expert. Swipers, di episode sebelumnya kita bahas tentang modal untuk bisnis apotek. Yang perlu kita ketahui dan persiapkan selanjutnya adalah bagaimana pengalokasian budget dari modal yang sudah kita miliki. Kita akan tanyakan kepada Bapak Arif Pramuhanto yang merupakan praktisi dan mentor bisnis di industri farmasi. Terima kasih sekali lagi Pak Arif sudah bergabung. Pak Arif, gimana sih caranya membuat alokasi budget untuk bisnis apotek? Ya, di sesi sebelumnya saya sudah sempat sampaikan bahwa ada paling tidak 4 komponen tuh ya. Betul. Yaitu yang pertama adalah obat, kemudian propertinya ya, Betul. propertinya, kemudian furniturnya ya, kemudian juga mengenai people-nya, orangnya. People Ya Betul. kan. Nah itu 4 komponen yang paling utama lah ya. Nah sekarang kita bedah satu persatu aja nih ya. Oke. Kita bedah satu persatu. Tadi juga ada saya sampaikan kalau yang di obat itu ya prioritas-prioritasnya nih Paretonya. Paretonya apa nih? Yang generik Paretonya apa? Yang penyakit degeneratif Paretonya apa? Jadi untuk obat, misalkan untuk obat hipertensi, yang laku yang di pasaran tuh apa? Gitu ya. Untuk diabetes, yang laku yang ada di pasaran tuh apa? Kita pokoknya gini ya. Kita jual barang yang laku lah. Intinya gitu kan. Masa kita stok itu gitu ya. Masa kita mau jual barang yang nggak laku kan nggak mungkin juga kan. Kita jual barang yang laku gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk bicara OTC sama aja. Yang laku apa gitu, yang demand-nya tinggi apa gitu. Merek atau brand terserah deh, pokoknya yang laku apa. Kan begitu kan Pak ya. Betul. Nah, kalau kita sudah buat suatu Pareto ya. Nah, Pareto ini bisa Anda bagi juga sebetulnya. Kalau pengalaman saya waktu di Kimia Farma, di Kimia Farma itu ada Pareto A, ada Pareto B. Nah, mana nih yang mau kita mau pakai Pareto A, Pareto B, atau kita mau satu aja Pareto aja karena namanya masih simple ya. Pareto aja misalkan. Nggak usah dibagi-bagi A, B, nanti rumit misalkan. Nah, pilih aja. Nah, ini yang nanti dari situ akan kita bisa hitung-hitung nanti berapa modalnya nih. Jadi kira-kira penjualannya satu hari itu berapa ya. Terus kemudian kalau kita mau beli, nah ini kembali nih kepada modal tadi ya. Kita kan mesti belinya dari mana? PBF, ya kan? Betul. Atau melalui ini SwiperX, misalkan ya. Nah, kita kan mesti lihat juga harganya berapa. Ada pertimbangan, ada beberapa pertimbangan. Satu adalah harganya, kedua adalah TOP-nya gimana? Term of payment-nya. Karena ini penting nih kalau bicara TOP nih, ya kan? Karena itu nanti menyangkut bagaimana kita mengelola cash flow kita. Betul. Begitu kan Pak ya. Nah, dari situ kita bisa hitung nanti kebutuhannya untuk obat-obat tadi ya, baik itu yang generik, yang degeneratif, yang prevalensi, kemudian yang OTC gitu ya. Ada alkes nggak? Alkes yang ini aja, yang consumable. Ya, disposable atau consumable ya. Yang banyak dibutuhin, sekali lagi yang banyak dibutuhin, jangan alkes kayak yang setahun transaksinya cuma sekali kayak kursi roda gitu kan, ngapain juga kita sediain itu gitu kan. Betul. Nah, itu yang kita mesti hitung tuh ya. Karena kalau bicara berapa besarnya itu nanti sangat relatif jadinya. Betul. Tapi yang penting komposisinya dulu. Nah, kalau ditanya
mungkin yang bisa saya kasih gambaran adalah berapa persentasinya, porsinya, ya kan? Porsinya dari obat, kemudian furniture, kemudian tadi ada orang ya, people-nya, kemudian ada lagi sewa tempat ya. Sewa kan udah fix nih, ya kan? Udah ketahuan ya. Anda sewa di situ berapa, misalkan 5 juta atau 3 juta per bulan, kan udah fix nih, betul, gitu kan ya. Kalau Anda bicara orang juga sebetulnya udah fix, betul, ya kan? Berapa orang, gajinya berapa, UMP, ya UMP berapa di Jakarta sekarang ya? 49, 48, 49 begitu ya. Berapa orang? 2 orang misalkan. Nah, setahun Anda hitung tuh, setahun plus THR, plus BPJS-nya ya, mesti Anda hitung tuh, atau untuk biaya orang tadi ya. Demikian juga tadi tempat tuh, sebulan sekian, maka setahun berapa Anda harus keluarin ya. Kemudian kalau bicara mengenai furnitur udah fix juga kan? Udah fix tuh. Jadi 3 itu kan fix sebetulnya. Kalau kita bicara mengenai bangunan atau tempat tadi, kemudian furnitur sama SDM, itu kan fix. Yang variabel yang mana? Obatnya. Nah, di sini nanti ini kuncinya adalah dalam mengelola cash flow tadi, berapa yang kita alokasikan untuk obat tadi. Jadi dalam 1 bulan tadi, Anda hitung nih yang fixnya. Anda hitung fixnya ya. Kemudian yang variabelnya, yang obatnya tadi, itu sebagian besar ada di sana. Pengalaman ya, itu bisa range-nya ya antara 50 sampai 70%. Di sana. 50 sampai 70% ada di sana. 50 sampai 70%. Ya, tergantung kita mau menggenjot salesnya bagaimana gitu. Gitu ya. Nah, tergantung juga dari bagaimana nanti promosinya kita gitu nanti. Begitu. Nah, itu kalau bicara mengenai modal. Tapi sekarang gini, untuk bisa menggenjot sales tadi, kan ada beberapa hal yang mesti kita lakukan ya. Dari misalkan bagaimana kita mengelola pricing-nya, ya kan? Pricing-nya ini kita mesti punya range ya. Ya, range-nya ini kita melihat pasaran nih. Untuk obat tertentu minimum berapa, maksimum berapa yang ada di pasaran. Ya kita bermain di range itu. Jangan sampai juga kita di atas itu. Kalau di bawah itu kita rugi malah ya. Kita bermain di situ. Nah, bisa nggak dengan di range tadi kita masih bisa mendapatkan keuntungan bermain di range tadi ya. Nah, itu yang penting juga tuh ya. Kemudian kalau kita bicara tempat ini ya, kalau kita bicara tempat tadi, bagaimana tempat itu mudah dikenalin juga kan. Jadi kita mesti keluarin biaya apa tuh listrik segala macam ya. Kita perlu neon sign enggak? Ya kan? Untuk supaya orang tahu oh ada apotek di sana nih. Gitu. Nah, itu kan cost yang keluar juga itu. Biaya operasional juga yang listrik tadi ya. Nah, kemudian bicara mengenai promosi ini ya. Promosi itu misalkan kita bisa memberikan suatu service ekstra misalkan. Ya, jadi kalau ada konsumen datang ya kita kasih apa? Misalkan jasa untuk tensi misalkan atau tes kolesterol gitu ya. Atau gula darah misalkan. Itu kan menjadi suatu nilai plus ya dari outlet tadi, apotek tadi untuk orang datang lagi kan begitu ya. Nah, itu yang terkait dengan promosi. Kemudian kalau mengenai orang, nah ini juga nih hati-hati nih orang ini ya. Kalau Anda punya saudara, family yang memang kebetulan berpendidikan yang sesuai dengan yang kita butuhkan, dan kemudian Anda bisa percaya, ya why not? Kenapa nggak pakai itu? Ya kan? Dan sekarang bagaimana juga meningkatkan skill ya dari teman-teman yang ada di outlet ini, ya kan? Skill misalkan dalam hal pelayanannya misalkan, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia bisa memberikan advice, nasihat gitu ya. Bagaimana nanti, nah seperti misalkan gini yang saya lakukan di
Kimia Farma ya, Kimia Farma Apotek itu ada yang namanya UPDS, upaya pengobatan diri sendiri ya. Dan itu kita wajibkan untuk setiap karyawan yang ada di outlet tadi harus bisa memberikan UPDS tadi. Jadi kalau ada customer datang, dia melakukan konsultasi lah misalkan gitu. Oh Pak, saya sakit ini, gejalanya ini, kira-kira apa ya obatnya ya? Bapak pernah nggak ke dokter sebelumnya? Dokter sebelumnya dikasih obat apa? Nah, kita bisa nih merekomendasikan obat yang sejenis misalkan. Betul. Ya kan? Betul. Itu yang namanya ya istilahnya disebut dengan cross selling. Ya. Ya kan? Cross selling. Jadi ada obat sejenis yang kira-kira khasiatnya sama gitu ya, yang bisa kita tawarkan juga. Gitu. Dan ini kan menyangkut pada skill daripada si asisten apoteker atau apoteker itu sendiri kan. Betul. Sehingga dia bisa tahu nih obat ini kurang lebih khasiatnya sama, ini bisa diberikan misalkan gitu. Nah, itu Pak. Jadi diharapkan dengan langkah-langkah tadi itu kita bisa meningkatkan penjualan tadi. Nah, meningkatkan penjualan kembali lagi kepada kebutuhan modalnya kan. Berarti kan obatnya harus tersedia kan. Iya. Nah, gitu Pak. Makanya tadi saya sampaikan itu kalau bicara mengenai obat itu porsinya biasanya 50 sampai 70%. Gitu. Pak, berikut nih Pak. Ini sering ditanyakan nih Pak. Gimana sih caranya menjaga arus kas itu tetap lancar Pak dalam bisnis? Ya. Apa tips Bapak? Gini, arus kas itu kan ada cash in, ada cash out. Kayak tadi. Ya, betul ya. Cash in kan dari penjualan. Lakukan apapun yang bisa memaksimalkan penjualan. Apapun yang Nah, yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan penjualan. Tadi sudah disebut tuh promosinya apa saja, ada UPDS di situ gitu. Kemudian ya bagaimana supaya order kita kelihatannya menarik gitu ya dan bisa ditandai gitu ya, orang tahu gitu ya. Atau misalkan ada nggak kalau untuk hal-hal seperti OTC itu ada diskon-diskon nggak yang bisa kita berikan gitu ya. Ya, nah seasonal aja. Diskon gitu ya. Jangan tiap hari bangkrut. Nah, itu di sisi cash in, Pak ya. Kemudian di sisi cash out, ya kita mesti disiplin nih di dalam eksekusi biaya nih. Ya. Biaya apa aja yang ada di sana? Biaya operasionalnya apa aja? Administrasi dan umumnya biayanya apa saja? Biaya gaji, kemudian biaya ATK misalkan Pak ya. Kemudian biaya listrik. Ya, itu kita mesti efisien. Harus efisien di sana ya. Ya mungkin bulan pertama kita masih nyari bentuk, bulan kedua masih cari bentuk. Ya bulan ketiga udah mulai ketahuan nih polanya nih. Polanya kelihatan di sini. Polanya udah mulai kelihatan nih. Apa yang bisa kita efisiensikan, gitu ya. Nah bulan-bulan berikutnya kita udah punya satu standar nih, gitu ya. Nah kemudian belanja obat, ini kan cash out nih. Ya kan. Nah, bagaimana tadi saya sudah sampaikan memilih PBF atau PBAK yang memang dari sisi harganya kompetitif, dari sisi TOP-nya juga cukup bagus gitu. Nah, karena TOP ini penting juga nih Pak. Ini nanti terkait dengan cash flow yang tadi kan, gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi bagaimana kita memaintain kalau cash in dikurangin cash out itu masih plus. Jangan minus. Kalau minus nanti perlu ada tambahan modal. Gitu kan Pak. Nah termasuk juga di dalam ada cash suntikan out, modal lagi. Iya, ada suntikan modal lagi. Termasuk juga di dalam cashnya tadi juga tolong diperhatikan juga ada nggak cicilan ya kepada investor atau ada nggak pembayaran bunga kepada investor atau bank. Itu harus dimasukkan. Betul. Jadi intinya kalau Anda meminjam kepada bank, jangan sampai ngemplang nih Pak. Jangan sampai ngemplang. Ya, karena itu masalahnya masalah reputasi yang nanti akan berlanjut pada kredit history Anda juga kan Pak. Bisa dapetin fasilitas yang lebih banyak lagi apa enggak atau malah ditutup lagi. Betul. Nah itu. Betul. Karena ini reputasi nih. Kalau dengan investor sama aja. Tapi mungkin kalau dengan keluarga mungkin mesti bisa nego kali ya. Bisa nego lah, mundur-mundur lagi kan Pak ya. Apa gitu ya. Nah itu keuntungannya kalau investornya dari keluarga kali ya. Iya benar. Gitu. Oke Pak, silakan Pak, ada tips nggak Pak untuk tenaga kefarmasian kita Pak, untuk yang kalau mereka mau buka bisnis Pak, silakan.
Baik, jadi dari pengalaman ya, dari teman-teman gitu ya, pengalaman dari teman-teman bisnis dan saya juga waktu di KFA juga banyak mengelola apotek gitu ya. Jadi gini, yang pertama adalah kalau kita mau bisnis adalah satu yang wajib kudu mesti harus tadi ya, Mas. Passion kita di situ apa enggak? Ya. Kalau kita punya passion itu suatu nilai atau satu modal awal yang sangat baik, ya. Passion dulu. Yang kedua adalah yang juga masih wajib kudu mesti harus tadi adalah fokus, ya. Jadi jangan sampai nanti kita ada permasalahan sedikit, wah kayaknya nggak oke nih bisnis inilah, pindah lagi ke bisnis lain. Nah itu jangan sampai begitu. Justru dengan adanya pengalaman-pengalaman yang kurang baik atau adanya katakanlah kegagalan-kegagalan kecil gitu ya, itu jadi salah satu alat pembelajaran kita gitu. Sepanjang tadi ya kita punya passion di sana dan kita fokus gitu ya. Kemudian kuasai segala seluk-beluk yang ada di dalam bisnis tadi. Ya. Kalau kita punya kompetensi teknis mungkin sudah punya ya. Anda dapatkan itu dari pendidikan Anda ya. Tapi Anda juga perlu kompetensi yang sifatnya komersial nih, misalkan negosiasi, bagaimana Anda melayani customer dengan baik, bagaimana nanti Anda membuat satu keputusan. Nah, jadi seluk-beluk industrinya harus ada ya. Terus belajar dari orang, Pak. Belajar dari teman-teman yang sudah lebih dulu. Ya, sambil belajar itu kita juga memperbaiki nih ya hal-hal apa yang dalam teknis operasional yang mesti kita perbaiki ya. Kemudian ini kadang-kadang kita kalau dengar kritik dari customer itu suka merah kuping kita. Jangan begitu. Justru kalau ada kritik dari customer itu adalah masukan buat kita ya untuk bisa memperbaiki lagi ke depannya seperti apa. Ya, jadi itu kira-kira tips yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan dengan tips ini Anda punya modal yang intangible ya. Modal yang untuk menjalankan bisnis Anda, bukan modal uang nih, modal uang kan nanti sudah kita bahas tadi ya. Yang memang dari pengalaman dari teman-teman saya dan pengalaman saya sendiri itu merupakan modal awal yang sangat berguna untuk bisa kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya. Saya rasa itu Pak. Terima kasih banyak Pak Arief atas penjelasannya. Ini kalau perlu kita bikin seharian nih Pak. Kalau udah ngomongin bisnis saya suka banget itu. Nanti rekan-rekan Swipers juga ya Pak ya. Oke, nah Swiperex juga bisa menjadi sahabat mitra apotek dalam memenuhi kebutuhan stok kesediaan obat untuk bisnis apotek milik Swipers. Nikmati berbagai kemudahan dan penawaran dalam satu aplikasi yang tentunya rugi untuk dilewati. Tinggal swipe, stok obat apotek pun akan terpenuhi. Tunggu apa lagi? Segera download di aplikasi Swiperex di Google Play Store dan App Store. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun YouTube kami, serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tetap bisa up to date dengan konten-konten kami yang berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Salam. Swipe RX.